Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi. Tentunya kita sudah melihat bahwa melalui globalisasi, banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi yang ikut memberi manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, dari perkembangan-perkembangan tadi, ternyata juga dapat membawa hal negatif. Saya teringat pada awal tahun 2000-an. Telepon genggam yang kita miliki hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan teks dan melakukan panggilan suara. Berbeda dengan saat ini, telepon genggam yang kita miliki bukan hanya berfungsi untuk mengirim pesan teks, tetapi bisa melakukan chat ke beberapa orang sekaligus. Telepon genggam yang kita miliki pula bukan hanya dapat melakukan panggilan suara, tetapi dapat melakukan panggilan video atau video call ke satu orang atau lebih. Tentunya ini merupakan salah satu dampak positif dari adanya globalisasi di bidang komunikasi. Apakah kalian juga merasakan dampak positif lain daripada globalisasi? Oke, pada video kali ini kita akan mengulas tentang dampak positif globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Pada dasarnya, globalisasi memiliki berbagai dampak positif. Antara lain, yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yakni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai manfaat atau keluaran dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Sebagai contoh adalah alat pemotong padi yang digunakan oleh petani modern saat ini. Petani hanya butuh waktu kurang dari 1 hari untuk melakukan panen pada wilayah sawah atau area sawah sekitar 1 hektar. Hal ini tentu berbeda ketika belum ada alat pemotong modern. Petani butuh waktu berhari-hari bahkan sampai seminggu untuk menyelesaikan panen pada area sawah seluas 1 hektar. Dampak positif yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, itu dapat dikatakan efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Sebagai contoh, dalam era globalisasi ini adalah pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta,
bis, dan transportasi lain secara online. Pembayaran tiket dilakukan dengan transfer melalui ATM atau SMS banking. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan kita. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi sangat memberi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Kita ke dampak positif yang ketiga, yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, ia berpandangan bahwa globalisasi berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini terjadi karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Tentunya, ketika banyak investasi masuk, sektor pertambangan meningkat, pertanian dan industri meningkat, maka secara langsung perekonomian suatu negara seperti negara kita di Indonesia akan meningkat. Dampak positif yang berikut adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat erat kaitannya dengan perekonomian sebuah negara. Ketika perekonomian suatu negara meningkat, maka pada suatu saat jelas akan terjadi peningkatan taraf hidup dalam masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Di dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Dampak positif yang berikut adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat, lewat Pak Pos. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan lain sebagainya. Saat ini, media komunikasi seperti itu lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Kita lanjut, yang berikut adalah berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain. Mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, yang menjadi tempat favorit yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing di Indonesia adalah daerah Bali. Saat ini, banyak tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan asing di Indonesia sebagai dampak daripada penyebaran informasi melalui media internet dan promosi. Berkat ini pula, orang-orang Bajo yang tinggal di seputaran Wakatobi dapat diketahui dunia dan masuk dalam salah satu rekor Guinness sebagai penyelam terlama di dunia. Mereka bisa bertahan di dalam air selama 13 menit bahkan dalam kedalaman 70 meter dan berjalan layaknya berjalan di darat. Kira-kira kita bisa menyelam berapa lama ya? Oke, kita ke dampak positif yang terakhir, yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi.
Tentu kita pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet. Tentunya kita dimudahkan oleh media internet. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui konflik yang terjadi saat ini antara Azerbaijan dan Armenia melalui tayangan televisi, atau kita melihatnya melalui status yang diposting oleh teman kita di media sosial. Hal ini tentunya terjadi karena perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Contoh lain adalah pertandingan sepak bola Liga Inggris yang mempertemukan antara Liverpool dan Everton. Kita dapat menyaksikannya secara langsung tanpa perlu ke Inggris. Kita dapat menyaksikan lewat tayangan televisi atau menontonnya lewat smartphone yang kita miliki. Sekian penjelasan materi kita di video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.